semua, perkenalkan nama saya Ilani Yosisiagian selaku perwakilan dari kelompok 7. Saya akan membahas materi terkait desain pembelajaran. Tugas ini untuk memenuhi tugas proyek yang diampu oleh Bapak Sugianto dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Demikian perkenalan dari saya, selamat menonton. Jadi teman-teman, desain pembelajaran itu merupakan proses yang sistematis dalam merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi pengalaman belajar untuk mencapai hasil pembelajaran yang efektif dan efisien, di mana proses pembelajaran ini melibatkan langkah-langkah yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan materi, dan strategi pembelajaran. Desain pembelajaran berfokus pada menciptakan lingkungan belajar yang optimal, di mana hal itu memperhitungkan karakteristik peserta didik, konteks pembelajaran, dan teknologi yang tersedia untuk memastikan bahwa peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama itu untuk meningkatkan pencapaian pembelajaran, di mana kita perlu memastikan bahwa peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan baik. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan peserta didik. Jadi kita perlu membuat pembelajaran lebih menarik, relevan, dan interaktif agar peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu mengembangkan keterampilan, di mana kita perlu mendorong pengembangan keterampilan siswa agar mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang keempat, memfasilitasi pemahaman yang mendalam. Maksudnya di sini yaitu membantu peserta didik memahami konsep secara menyeluruh dan mampu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Yang kelima, motivasi belajar, di mana maksudnya itu untuk mendorong motivasi intrinsik peserta didik dengan menciptakan pengalaman belajar yang relevan, menata, dan memuaskan. Selanjutnya, manfaat desain pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan pencapaian pembelajaran. Dengan desain pembelajaran yang baik tentunya akan membantu peserta didik mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua itu meningkatkan retensi dan pemahaman, di mana maksudnya itu peserta didik cenderung lebih mudah mengingat dan memahami materi yang diajarkan dengan desain pembelajaran yang tepat. Yang ketiga itu meningkatkan keterlibatan siswa, di mana maksudnya peserta didik lebih terlibat dan termotivasi saat pembelajaran dirancang dengan cara yang menarik dan relevan bagi mereka. Yang keempat, mengembangkan keterampilan abad 21. Maksudnya di sini desain pembelajaran yang modern dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di era digital, seperti keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Yang kelima, menyediakan pengalaman belajar yang berpusat pada siswa, di mana maksudnya desain pembelajaran yang berfokus pada peserta didik akan memungkinkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya, minat, dan gaya belajar setiap peserta didik. Yang keenam, meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Maksudnya di sini pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan keterampilan orang tua dan dukungan dari masyarakat dalam proses pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengajaran, di mana maksudnya desain pembelajaran yang baik memberikan pedoman yang jelas bagi pengajar tentang apa yang harus diajarkan, bagaimana cara untuk mengajar, dan cara menilai hasil belajar. Dan yang terakhir, mendorong inovasi dan perubahan. Maksudnya di sini desain pembelajaran yang terus-menerus dievaluasi dan diperbaiki tentunya dapat mendorong inovasi dalam praktik pengajaran dan pembelajaran. Kemudian ada komponen-komponen desain pembelajaran. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Hal ini merupakan langkah pertama di mana kita harus mencoba memahami apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi kita harus mencari tahu apa yang mereka sudah tahu dan apa yang perlu dipelajari oleh peserta didik yang akan kita pelajari. Misalnya kita bisa melakukan survei atau wawancara untuk mengetahui kesenjangan pengetahuan atau keterampilan mereka. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran selesai. Tujuan pembelajaran ini harus spesifik dan jelas sehingga kita tahu apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara mengukur keberhasilannya. Misalnya, setelah pelajaran ini, peserta didik dapat menghitung luas lingkaran, seperti itu contohnya. Yang ketiga adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan guru dalam membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini bisa berupa buku, video, ataupun latihan. Materi ini dirancang agar mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara guru dalam mengajarkan materi yang akan diajarkan. Ini bisa berupa metode seperti ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi atau kegiatan praktis. Strategi ini dirancang berdasarkan apa yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Yang kelima adalah desain penilaian. Penilaian merupakan cara untuk melihat apakah peserta didik sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian bisa berupa tes, tugas maupun proyek. Nah, teman-teman, ada dua jenis penilaian, yaitu penilaian formatif yang dilakukan selama proses belajar untuk memberikan umpan balik, dan penilaian sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran. Yang kemudian komponen keenam yaitu pengembangan materi. Maksudnya di sini proses membuat dan menyempurnakan bahan ajar. Ini melibatkan membuat draft awal, menguji materi dengan kelompok kecil peserta didik, kemudian merevisi materi berdasarkan umpan balik yang diterima. Komponen yang ketujuh, implementasi pembelajaran. Implementasi adalah tahap di mana kita melaksanakan rencana pembelajaran di kelas atau di lingkungan belajar. Hal ini termasuk menyiapkan pengajar, materi, peralatan yang diperlukan, serta mengajar sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Kemudian komponen yang kedelapan yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah proses menilai keseluruhan aktivitas pembelajaran. Hal ini melibatkan pengumpulan umpan balik dari peserta didik dan pengajar serta melihat hasil penilaian untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau tidak. Evaluasi membantu kita untuk mengetahui apa saja hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir atau yang kesembilan adalah revisi dan umpan balik. Berdasarkan hasil evaluasi, kita mungkin perlu membuat perubahan atau perbaikan pada materi maupun metode pengajaran. Umpan balik dari peserta didik dan pengajar sangat penting untuk membantu kita mengetahui area mana yang perlu ditingkatkan. Demikianlah teman-teman materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.